As-saumu mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tuaddi zakatal fitri. Puasa itu ngawang, tidak diangkat di sisi Allah kalau belum membayar zakatal fitri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salat wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabih. Ma'asyiral mustami'in, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini di acara Cuko Cawisan Nunggu Buko atas kerjasama yaitu Pempek Pelamboyan Cabang Asgab dan Manpa TV. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, diganjar sebagai pahala yang besar yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mustami'in, pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrun karim. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Al-Quran. Bin nassil Qur'anil azim, dari dalil Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi undila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran adalah hidayah bagi manusia. Manusia yang beriman, mereka mengambil hidayah dari Al-Quran. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dan juga di dalam Al-Quran itu ada pemisah yang benar dan yang batil. Ma'asyiral hadirin, puasa Ramadan sangat berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang menyebabkan kita menjadi fitrah. Bisa kita namakan zakat fitrah, menyebabkan kita menjadi fitrah. Atau zakatul fitri. Arti fitri itu zakatnya itu wajibnya di hari raya Idul Fitri. Tidak diangkat puasa kita kalau kita belum membayar zakat fitrah. As-saumu mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tuaddi zakatal fitri. Puasa itu ngawang, tidak diangkat di sisi Allah kalau belum membayar zakatal fitri. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Dalam hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min syairin ala kulli zakarin wa unsa saghirin wa kabirin minal muslimin. Zakat fitrah itu Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Satu sok tamr, satu sok kurma, sok min syairin atau satu sok syair gandum. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang penting golongan kaum muslimin. Setiap kita setelah kita berpuasa ini kita mengeluarkan zakat fitrah.
mengeluarkan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah, kata ulama, ada yang namanya waktul jawaz, waktu boleh. Jadi di waktu itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktul jawaz itu? Waktul jawaz itu begitu masuk bulan Ramadan. Sekarang ini masuk bulan Ramadan, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Ada yang kedua, waktul wujub, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Waktu wajib itu tak kala matahari tenggelam dan kita sudah masuk tanggal 1 bulan Syawal. Sore atau malam hari raya Idul Fitri, itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi yang kedua, waktul fadilah, waktu yang paling afdol, yaitu di pagi hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu namanya waktu fadilah. Ada lagi waktul karohah, waktu makruh. Di waktu itu kita makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka di waktu itu jangan kita keluarkan zakat fitrah kita, yaitu selepas sholat Idul Fitri. Yang terakhir, waktu haram. Artinya haram ini tidak dinamakan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu penyuci diri kita dari dosa-dosa kita, penambal kekurangan-kekurangan apa yang kita lakukan di waktu kita berpuasa. Dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lahwi warrafas wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu penyuci bagi orang yang berpuasa daripada rafas, minal lahwi. Rafas itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Di antara hal yang tidak membatalkan puasa itu banyak ngomong. Banyak ngomong tidak bagus kita puasa. Jadi orang yang banyak ngomong harap dikurangi di bulan Ramadan. Jangan berbicara kecuali yang penting-penting saja. Banyak memikirkan makanan di bulan Ramadan. Itu tidak menghilangkan, tidak menyebabkan batal puasa, tapi itu mengurangi nilai-nilai puasa. Banyak makan di bulan Ramadan. Itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan nilai-nilai puasa, nilai tarbawiyah. Sebab Ramadan ini hari tarbiyah. Kita dibimbing oleh Allah dengan Ramadan ini. Apa yang dibimbing oleh Ramadan? Banyak sekali. Kita dibimbing menjadi orang yang jujur, yang amanat. Walaupun kita keluar dari rumah, kita tidak mendapatkan manusia, kita tetap tidak makan. Kita tetap ibadah. Itu mendidik kepada kita jujur. Mendidik apa lagi Ramadan ini? Ramadan ini mendidik kita tepat waktu. Masya Allah kita dah. Di bulan Ramadan tepat waktu. Cuman tepat waktu buka baik. Kalau waktu buka di tengah jalan, kita tetap buka. Tapi kalau waktu sholat, kita tidak tepat. Kalau waktu buka, walaupun tengah jalan, mampir gitu. Kenapa? Sudah azan maghrib Ustaz. Tapi kalau sholat isya terus gitu. Nah itu kita ini dibimbing bagaimana menepati waktu dalam ibadah. Azan maghrib, duduk di masjid, ibadah kepada Allah. Itu diajarkan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini melatih kesabaran. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam hadis qudsinya, puasa itu kata Allah untukku, saya yang membalasku. Manusia meninggalkan lapar haus karenaku, saya akan membalasnya. Itu puasa ini mengajarkan kepada kita kesabaran. Fa iza syatamahu ahad au sabahu ahad falyakul inni shaimun. Kalau dia diajak ribut atau dicaci orang, diajak berantem, diajak bergoco, maka hendaklah dia mengatakan, aku ini sekarang ini tidak bisa ribut, aku tidak bisa mencaci, aku tidak bisa menghina. Kenapa? Karena aku berpuasa. Nah, jadi kita kembali kepada konteks pembicaraan kita. Masalah zakat fitrah ini penyuci pelebur dosa orang yang puasa. Jadi kalau kita berpuasa, kita tidak membayar zakat fitrah,
maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menghapus kekurangan-kekurangan kita. Dalam kitab disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqi Ibnil Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi Ibnil Jarrah. Beliau mengatakan, zakatul fitri kasujudis sahwi fis shalah. Zakat fitrah itu tajburu khalalus shaum. Zakatul fitri tajburu khalalus shaum kasujudus sahwi tajburu khalalus shalah. Zakat fitrah itu menutupi kekurangan-kekurangan puasa. Mungkin kayak tadi yang kita sudah ceritakan, makan banyak, ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang tidak membatalkan puasa, itu kurang di dalam sholat. Tapi tak kala kita membayar zakat fitrah, maka kekurangan-kekurangan yang terjadi sama kita itu ditampal oleh zakat fitrah. Bukan yang batal. Kalau kita makan ditampal sama zakat fitrah, kagak Ustaz. Oh tidak bisa itu. Nah jadi dia bisa menampal. Apa dia lagi? Wa tu'matun lil masakin, bentuk kepedulian kita kepada fakir miskin. Gimana fakir miskin? Bagaimana rasa sakitnya lapar tadi itu? Kita tahu sekarang ini. Dari pagi sampai sore ndak makan sama sekali, ndak minum sama sekali. Gimana sakitnya perut kita? Waktu kita berbuka makan yang biasa-biasa. Selama sebulan ini kita ditarbiyah, dibimbing oleh Allah menjadi fakir miskin kita ini. Ya, menjadi fakir miskin. Ya ndak tahu kalau bukanya makanan lemak-lemak dah jadi fakir miskin kita ini. Sebenarnya ditarbiyah menjadi fakir miskin. Nanti menjelang lebaran, menjelang selesai puasa kita sadar, oh begini sakitnya fakir miskin. Aku tidak mau Ustaz ngundurkan zakat fitrah sama zakat mal. Aku keluarkan zakat fitrah sama zakat mal. Kenapa? Tidak enak jadi fakir miskin, makannya sulit. Nah, jadi kita ini sadar kita ini. Nah makanya dia bentuk kepedulian kita. Kita makan enak, tetangga kita makan enak atau tidak. Kita makan enak, kaum muslimin yang lain makan enak apa tidak. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak sayang, maka dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat fitrah ini kepedulian kita kepada fakir miskin. Ma'asyiral hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ukuran mengeluarkan zakat fitrah? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan sa' min tamrin wa sa' min sya'irin. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan ukurannya satu sa'. Satu sa' itu ukuran. Ada ukuran yang besar segini. Dikilokan oleh ulama. Ulama mengkilokan sa' itu berbeda pendapat. Ada yang lebih hati-hati. Mereka yang berhati-hati itu mereka mengatakan lebih baik saya banyak membayar zakat fitrah daripada saya kurang. Maka mereka memilih ada yang 3 kilo. Ada yang standar. Yang standar tadi itu mereka mengatakan lakukanlah sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mengeluarkan zakat fitrah itu 2,5 kilo. Ada yang mereka lebih hati-hati juga. Mereka mengeluarkan 2 kilo 3/4, 2 kilo 3/4 uji kitonya. Itu mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang dikeluarkan di zaman Nabi? Sa' min tamrin, kurma. Jadi zakat fitrah zaman Nabi itu kurma, au sya'irin, atau gandum. Itu yang dikeluarkan di zaman Nabi. Jadi kesimpulannya, makanan pokok yang dimakan di daerah itu, bihadzal balad, di kampung itu, maka boleh kita keluarkan zakat fitrah. Kayak kita di Palembang ini tidak makan kurma 100%. Kita makan kurma itu di bulan Ramadan. Itu pun jadi makanan pembuka baik. Tidak makanan pokok gitu. Habis Ramadan jangan jual kurma, tidak laku gitu. Kenapa? Tidak dimakan uang kurma. Walaupun kurma ini sunnah Rasul. Kita bukan mencaci sunnah Rasul. Memang kurma ini makanan sunnah, tapi di Palembang tidak dimakan. Kurma ini tidak dimakan 100%-nya. Makan menjadi pembuka atau menjadi makanan sampingan, bukan makanan pokok kita. Lain di zaman Nabi dulu, kurma ini makanan pokok. Maka para ulama mengatakan kita mengeluarkan beras. Kita mengeluarkan beras, makanan pokok. Imam Syafi'i
Beliau mempunyai pendapat mengeluarkan beras di zakat fitrah itu hukumnya mengeluarkan beras. Nabi tidak menyebutkan duit. Nabi menyebutkan nama-nama makanan, kurma, gandum, anggur atau kismis, anggur kering. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada Rasulullah menyebutkan uang. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, maka keluarkanlah makanan pokok, beras atau yang semisalnya. Kecuali kalau kita mau bertaglid ke mazhab yang lain, mazhabnya Abu Hanifah. Beliau memikirkan yang mana yang menguntungkan fakir miskin. Yang menguntungkan fakir miskin yaitu mengeluarkan duit. Karena fakir miskin lebih senang untuk menerima duit agar mereka bisa belanjakan di hari raya atau menjelang hari raya. Bagi yang mau ngikuti mengeluarkan beras, silahkan mengamalkan seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Atau yang sulit untuk mengeluarkan beras, mereka tinggal di daerah-daerah yang sulit fakir miskinnya ada, maka mereka mau berpindah ke mazhab Imam Abu Hanifah dipersilahkan. Mereka mengeluarkan uang. Tapi ingat, uangnya senilai kurma atau senilai gandum atau senilai makanan pokok yang disebutkan dalam hadis al-mansus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin mustami'in, pendengar cuko cawisan nunggu buko, ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini di hari yang ke-23 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemudahan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, diberkahi hidup kita oleh Allah, diterima amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembicara di hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pribadi dan para asatid juga yang lainnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pempek Pelamboyan, Cabang Asgab dan Manfah yang telah memfasilitasi dakwah kami untuk berdakwah di tempat ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baik mereka, dilipat gandakan pahala mereka. Siapa saja yang memfasilitasi orang yang berdakwah, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan hajat-hajatnya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.